Apa yang kita lakukan di sini dan kemana kita akan pergi. Sama halnya seperti kita bangun di pagi hari dan kemudian datang di sebuah acara. Jangan tanyakan apapun, ikutin saja alurnya. Hasilkan uang yang banyak sebisamu dan cobalah sebisamu untuk tidak bangkrut. Ikuti semuanya yang kamu lihat di TV, dari model rambut sampai dengan pakaian. Dan jangan berpikir terlalu banyak, lakukanlah seperti yang diperintahkan. Jika kamu mulai bingung kemudian engkau berpaling ke alkohol dan masih tetap bingung, maka nyalakan radio. Seperti saat kamu belajar bergaya hidup dengan narkoba, seks dan rock and roll. Tetapi sejujurnya aku hanya ingin tahu, apakah kita hanya tumbuh dan menjadi tua, hidup dan mati hanya untuk meninggalkan rumah yang dicintai dan seluruh perabotan yang akan dimiliki orang lain. Aku hanya ingin tahu sebelum peti mati ditutup, sebab aku tidak ingin berjudi dengan jiwaku atau siap untuk mengambil resiko. Ini hanyalah pertanyaan hidup sederhana dan aku hanya mencari beberapa jawaban, seperti apa yang kita lakukan di sini dan apa tujuan kita. Bagaimana kita dapat berada di sini dan siapa yang membuat kita begitu sempurna, dan apa yang terjadi ketika kita mati, atau apakah dunia ini benar-benar berharga. Pertanyaan tidak kita jawab karena nampaknya kita tidak harus menjawabnya. Apakah kita tidak punya tujuan dalam hidup dan keberadaan kita hanya suatu hal yang wajar? Dalam hal tadi, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu menciptakan dirimu sendiri atau orang lain yang menciptakan dirimu? Karena kau adalah makhluk yang sempurna, tanpa cacat, dan tak ada bandingannya. Kamu adalah produk dari kecerdasan luar biasa dan aku hanya berpikir rasional. Adakah sebuah kamera di dunia ini yang dapat menyerupai mata manusia? Ataupun sebuah komputer yang dapat bekerja seperti otak manusia? Dan bahkan jika seluruh dunia bekerja sama, kita tidak akan bisa dapat menciptakan seekor lalat. Begitu banyak pertanda yang harus kita pungkiri. Saat ilmu ilmiah mencoba untuk membenarkan bahwa semua ini dapat muncul dari sesuatu yang tidak ada. Ketika sebuah penjumlahan 0 tambah 0 tambah 0 tidak akan mungkin memberikan hasil 1. Jadi dari manakah semua hal ini datang? Untuk segala sesuatu pasti memiliki asal, sang pembuat, sang pencipta dari kepunyaannya. Yang bermaksud penyebab kamu dapat menonton video ini, yang seseorang harus lakukan adalah menekan tombol upload. Jadi kamu dapat percaya adanya Big Bang, tapi aku lebih memilih percaya pada Dia yang menjadikan Big Bang dapat terjadi. Allah sang pencipta dari alam semesta, bersama dengan setiap jiwa yang tak pernah mati, sang penguasa satu-satunya yang memegang kendali. Tidak seperti ciptaannya dia di luar imajinasi kita, dan tidak, dia bukanlah seorang laki-laki apalagi memiliki sekutu. Dia berdiri sendiri dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Seperti halnya setiap pabrik, dia memberikan sebuah buku panduan Al-Quran dan Islam. Dan mohon maaf jika saya lancang untuk pengertian Tuhan sebagai yang esa dan satu-satunya zat yang maha kuasa, menjadikannya hal yang logis, sebuah buku tanpa kontradiksi. Dengan keajaiban ilmu ilmiah dan sejarah di dalamnya, semua telah diungkapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Seperti deskripsi detail dari embrio manusia. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th. Gunung-gunung sebagai tiang penyangga kokoh di bawah tanah, dan dua lautan tidak bercampur dalam aliran terpisah yang sempurna, hingga planet-planet di orbit yang beredar. Malam dan siang seraya mereka tetap pada jalurnya. Penciptaan dari alam semesta dan semua ciptaan yang berasal dari air, menuju cerita mengenai masa lalu dan pemeliharaan jasad Fir'aun, menjelaskan letak terendah di daratan, di mana Persia mengalahkan Roma yang memancar, yang menghasilkan manusia yang terletak di antara tulang sulbi dan tulang belulang. Dan tak satu pun kata telah berubah. Al-Quran masihlah sama. Jadi tolong jelaskan bagaimana semua ini telah diketahui lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada seorang manusia yang tidak dapat membaca maupun menulis. Bagaimana dia akan menyampaikan apa yang malaikat katakan? Dan jiwa kamu masih tidak percaya, silakan datang dengan sesuatu yang setidaknya menyerupai.
tetapi kamu tidak bisa. Jadi kalian menjadikan Tuhan sebagai sebuah ejekan dan utusannya sebagai sebuah lelucon. Muhammad could not read or write. Somebody who can't read or write will start. Menganggap kitabnya sebagai legenda dan dongeng dari orang terdahulu, selagi kita hidup hanya menuruti gaya hasrat dan keyakinan kita, mengatakan kehidupan ini adalah satu-satunya rumah yang akan pernah kita tempati. Kita akan hidup kemudian mati dan dengan mudahnya menjadi tulang belulang. YOLO, koreksi setelah rumputan mati, hujan datang dan rumput akan tumbuh kembali. Dan Allah menjanjikan hal yang sama untuk setiap jiwa kita dan membangkitkan hingga dari ujung jari dengan sempurna. Sebagaimana yang Maha melihat mengawasi kita, begitu dekat karena kita pasti sedang diuji pada kekayaan kita, kesehatan kita, dan kita sendiri. Dan semua hal yang telah kita dapatkan, jadi percayalah bahwa kita pastinya akan hidup kembali dan dibawa kembali kepada Tuhan untuk melaporkan setiap perbuatan, sebagaimana Dia memberikan kitab dengan memerintahkan kita untuk bacalah. Dari yang jahat hingga yang baik dan semua yang diantaranya, kamu cukuplah dirimu sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi jangan marah padaku. Kamu mengira bahwa dirimu tidak akan kembali pada kamu. Aku berikan kepadamu seluruh hidupmu yang panjang untuk mencari tentangku, tetapi kamu sibuk mengejar seluruh hal yang bersifat sementara. Jadi bacalah, dan ketentraman hadir kepadamu setiap yang percaya. Tetapi jika kamu tidak percaya, bacalah, dan jangan biarkan hari itu menjadi hari pertamamu mengetahui apa makna sebenarnya